Amin. Amin. Cepat amin. Baca amalkan rotib. Insya Allah kalau masuk surga. Amin. Ini masuk surga. Jadi itu. Nah itu bab basmalah tadi bahasan. Maka kitab ini adalah kitab syarah rotib. Ini ditulis oleh Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad. Jadi ini cicitnya Sayyidul Rotib kitab ini. Nah, kemudian selanjutnya al-ashiruh al-ikhlasu wa huwa tasbiyatul am min kulli syaubin. Jadi dikatakan yang ke-10 syaratnya zikir itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah membeningkan amal dari segala sesuatu yang bisa mengotori. Jadi nama ikhlas itu bening, tak bercampur maksudnya. Wa bisidqi wal ikhlas yasilud dzakir ila darajatis siddiqiyah. Dengan sidik, jujur dan ikhlas akan sampai si tukang zikir itu kepada derajat siddiqiyah. Siddiqiyah itu suatu makom. Susah untuk mendapatkan itu kecuali wali Allah. Wali Allah juga milih-milih maka siddiqiyah. Nah, kalau dalam kitab Risalah Kusyairiyah itu yang masuk kepada wilayah siddiqiyah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pun kata Khidir alaihissalam kepada Imam Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samratul a'mal, buah dari amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah. Jadi baginda Rasul bersabda di dalam masalah la ilaha illallah. Jadi di dalam keterangan la ilaha illallah. Kata baginda Rasul, man hafadha ala qauli la ilaha illallah zahiran, barang siapa yang menjaga bacaan la ilaha illallah secara zahir, wa ja'ala lisanahu mustaghraqan fiha, dan menjadikan lisannya itu tenggelam di dalam. Maksudnya tenggelam sebentar-sebentar lembut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita lata gitu. Lata itu kan tenggelam. Mustaghraq. Barang siapa yang menjaga bacaan la ilaha illallah dan lisannya tenggelam di dalamnya, fatahullahu ala qalbihi nurul kashfi an sirriha, maka Allah akan membuka atas hatinya nur atau cahaya kasab an sirriha, dari sirnya. Jadi itu diantara fadilah la ilaha illallah. Kemudian waqala aidan, kemudian Syekh Jibril juga mengatakan tambahan begini, wa tushtaratu salah satu syurutin ba'dal faqar min adzikri. Jadi tadi yang 20 hanya disebutkan sebagian oleh ulama. Kemudian ditambahkan lagi, disyaratkan juga wa tushtaratu salah satu syurutin ba'dal faqar min adzikri. Jadi disyaratkan 3 syarat setelah selesai berzikir. Jadi ini diperhatikan Pak. Kalau selesai berzikir, al-awwal as-sukutu, selesai berzikir kita diam. Jangan bergerak, diam saja. Fa idza sakata yakhsha'u, jika diam maka khusyuk. Gitu. Wa yaskunu wa yahduru ma'ahu qalbuhu. Jika ia diam maka khusyuk dan dan ia diam kemudian hatinya juga hadir. Jadi ikut hadir. Mutarakkiban liwaridid dzikri. Jadi mengingat-ingat zikir lagi tadi. Jadi diam setelah baca rotib, diam. Setelah baca rotib, diam. Falahu yaridu alaihi fayumu wujuduhu fi lahdatin ma la yamuh bi riyadati wal mujahadati fi salasi nasanatan. Habis zikir itu diam. Pejamkan mata kalau bisa. Kalau enggak, ya udah. Diam saja. Kalau udah begitu, maka nanti Allah akan berikan sesuatu. Sesuatu itu Allah berikan apa? Ada namanya warid namanya. Sesuatu itu bisa didapatkan kalau mujahadah itu selama 30 tahun. Jadi bisa didapatkan birriyadati wal mujahadati fi salasi nasanatan, 30 tahun. Jadi kita sebentar ya dapatnya. Warid namanya. Asani ayyazumma nafsahu miraran. Yang kedua setelah berzikir itu adalah menahan nafasnya berulang-ulang. Jadi kalau Guru Haidar itu menyebutkan habis itu tarik nafas, diam. Nafas tarik, diam. Setelah diam mungkin diam. Li'annahu asrahu li tanwiril basirati.
Tujuannya apa? Dengan begitu tarik napas, ditahan napas itu adalah untuk mempercepat penerangan basirah bagian dalam. Jadi biar cepat terang. Wa kashfil hijabi, tujuannya juga untuk membuka hijab. Buka hijab. Dan pula nanti lihat jin di pinggir jalan itu terbuka hijab. Kan. Kemudian wa qat'i khawatir syaitani wan nafsi. Model diam seperti itu, menahan nafas, itu juga memutus bisikan syaitan dan nafsu dalam hati. Ya, jadi kalau kata Sayyid Dahlan itu dalam kitab Sirajul Talibin itu sebutkan khawatir atau apa? Bisikan dalam hati itu banyak. Ada bisikan jin, ada bisikan syaitan, ada bisikan malaikat, ada bisikan Allah. Li'annahu idza dhamma nafsahu, karena sesungguhnya jika orang menahan napasnya, wa attala hawasahu, kemudian mengosongkan panca inderanya, asbahal mayyit, maka orang itu serupa dengan mayit. Ya, kalau dikir itu Pak, harus diam, tahan ditahan, apa namanya? Napas itu ditahan, tak bergerak. Jadi wa attala hawasahu. Ya. Kalau begitu orang itu sudah persis mayit. Wal mayyitu la yaksiduhu syaiton. Mayat itu tidak dikehendaki setan. Tadi sudah. Itu mayat. Maka kadang kan ada mujahadah orang itu biasanya kalau ada gus atau kiai, coba perhatikan Pak, kalau dia duduk diam saja. Itu. Nah, jadi diamnya itu beda. Kalau orang alim itu diamnya beda, diam saja. Kalau kita kan enggak. Badan ke sana kemari itu kan gitu nih, antara kenyang dan lapar tuh. Ya kan? Coba perhatikan orang alim-alim, diam gitu. Nah itu adalah bentuk mujahadah mereka, Jangan di. Nah, ini mungkin habis dikir. As-salisu, yang ketiga yang mesti dilakukan setelah berzikir, al-imtina'u an syurbil ma'i akibat dzikri 10 malam. Bentar lagi karena terakhir. As-salisu al-imtina'u an syurbil ma'i akibat dzikri. Yang ketiga yang mesti dilakukan setelah berzikir itu mencegah minum air. Tak boleh minum air. Tapi kopi dah habis. Tak boleh. Jika air. Li'anna dzikra yurisa khalqatan wa syauqan wa ihtiyajan. Zikir itu akan mewarisi panas dan rasa di dalam hati. Maka kadang panas, terbakar, panas. Jadi kalau zikir itu menyebabkan itu. Wa huwa al-matruku minadz dzikri.